Sebuah mobil menerobos gerbang tol. Beberapa hari kemudian, mobil yang sama terlibat kasus tabrak lari. Yang jadi sorotan publik bukan hanya aksinya, tapi juga jenis mobil yang digunakan, LCGC. Apakah ini hanya kasus per kasus, atau kita sedang menghadapi stigma sosial yang lebih dalam? Di media sosial, video pelanggaran lalu lintas yang melibatkan mobil LCGC sering viral. Mulai dari tabrak lari, parkir sembarangan, sampai menerobos palang tol. Komentar publik kerap mengaitkan jenis mobil dengan perilaku pengemudi. Namun, apakah jenis kendaraan benar-benar mencerminkan karakter pengguna? LCGC atau Low Cost Green Car adalah program pemerintah sejak tahun 2013 yang bertujuan menyediakan mobil terjangkau dan hemat BBM bagi masyarakat luas. Mobil LCGC umumnya dijual di bawah 200 juta rupiah dengan konsumsi bahan bakar irit hingga 20 km per liter dan kapasitas mesin antara 1000 sampai 1200 cc. Saat pertama diluncurkan, mobil ini juga sempat mendapat insentif pajak dari pemerintah berupa tarif PPNBM 0% sebagai bagian dari program kendaraan ramah lingkungan yang terjangkau. Namun akhirnya dikenakan 3% pada tahun 2019. Sepanjang Januari sampai Mei 2025, tercatat lebih dari 56 unit mobil LCGC terjual di Indonesia. Angka ini setara dengan 18% dari total penjualan mobil nasional. Model yang paling banyak dibeli adalah jenis city car dan MPV berkapasitas 7 penumpang. Mayoritas pembelinya berasal dari kelompok keluarga muda dan kelas menengah ke bawah yang mencari kendaraan hemat, fungsional, dan gampang dirawat. Menurut Yanes Pasaribu, pengamat otomotif dan akademisi ITB, fenomena pelanggaran yang dikaitkan dengan LCGC bukan semata-mata soal jenis kendaraan, tapi lebih tepatnya dibaca sebagai kerentanan struktural. Saat tekanan ekonomi bertemu minimnya edukasi lalu lintas, muncullah pola pikir seperti menghindari tarif tol, menunggaknya pajak kendaraan, dan berkendaraan secara permisif. Yanis menyebutkan ini sebagai bentuk efisiensi paksa, bukan karena bandel, tapi karena berusaha bertahan dalam sistem yang tidak berpihak. Stigma terhadap mobil LCGC seringkali berdiri di atas asumsi, bukan data. Faktanya, pelanggaran lalu lintas adalah persoalan sistematik yang bisa dilakukan oleh siapapun dan kendaraan apapun. Masalahnya bukan pada segmen mobil, tapi pada kombinasi antara tekanan ekonomi, edukasi, dan sistem hukum. Apakah kamu juga pernah punya pandangan negatif soal LCGC? Atau justru punya pengalaman berbeda di jalan? Tulis di kolom komentar, biar diskusinya nggak cuma jadi persepsi.